Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan, untuk memikirkan. Ada statement seperti ini. Kita harus membedakan antara kelemahan dan dosa. Biasanya, kita semua berjuang dengan sesuatu dalam diri sendiri yang tidak pernah bisa dikalahkan. Perjuangan itulah yang menjadi pelajaran untuk berbelas kasih dengan orang lain. Kita coba bahas ya. Saya mau bawa ke satu cerita. Ada seorang suami. Suami ini ya mungkin juga karena pohon keluarga ya. Pokoknya dia punya kelemahan. Ayahnya, saudara-saudaranya punya kelemahan, suka nyeleweng, suka sama perempuan cantik, suka selingkuh. Nah, si suami ini juga melakukan hal yang sama. Dia mudah tergoda. Mungkin kalau lihat wanita cantik seperti melihat apa terus ingin menguasai, juga mungkin karena nafsu seksnya ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang terjadi adalah dia sering melakukan perbuatan dosa tersebut. Kalau ketahuan oleh si istri ya, dia meminta maaf. Dia minta maaf, dia minta ampun, bahkan berlutut-lutut di depan istrinya untuk memaafkan dia, untuk mengampuni dia, dan dia berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia lakukan lagi. Sampai istrinya pernah sangat marah waktu tahu suaminya selingkuh, dia bawa-bawa golok mau bacok suaminya ya. Ya, yang pasti ribut lah ya. Si istri merasa dibohongi, dihianati, tidak dihargai, menganggap si suaminya itu tukang bohong, gila seks, nggak setia, terus-menerus berdosa. Si suami bilang bahwa saya tahu saya salah, tapi saya nggak bisa mengekang nafsu tersebut, katanya ya. Terjadi tuh bertahun-tahun. Kalau lihat dari satu sisi, mungkin saja suaminya memang punya kelemahan. Karena di satu pihak, dia tahu itu salah, dia tahu itu berdosa, dia melakukan lagi dan minta ampun terus sama istrinya kalau melakukan hal tersebut dan sampai berlutut-berlutut. Nah, sekarang bagaimana dari sisi istri? Kita tahu istri itu disebut pendamping suami, penolong. Nah, kalau tahu suaminya seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh si istri? Bagaimana caranya, bagaimana menjaga suaminya supaya suaminya nggak jatuh lagi, supaya suaminya nggak jatuh ke kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi dibahas, dipikirkan bersama. Mungkin ya, salah satunya mungkin ya si istri berusaha menemani suami itu pergi kemana, berusaha menemani, bukan untuk memata-matai, bukan untuk mencegah jadi kayak tentara, kayak perwira yang menjaga dia, tapi justru untuk menemani supaya suaminya tidak jatuh lagi dari dalam kelemahan-kelemahannya. Atau juga didoakan, mohon kasih Tuhan supaya Tuhan melindungi suaminya supaya jangan mudah tergoda. Atau menjadi satu obrolan, jangan sering atau jangan lakukan itu lagi. Kita punya anak perempuan banyak, nanti anak-anak perempuan kita diperlakukan seperti itu oleh suaminya, kan kasihan. Atau ya banyak hal ya, saya nggak tahu bagaimana relasi suami dan istri tersebut. Apa aja sih kebutuhannya, kebutuhan si suami. Nah, istri coba memenuhinya. Nah, kalau si istrinya melihat ini sebagai, wah, suami saya ini enggak setia, suami saya ini memang gila seks,
Suami saya ini memang orang yang gak bertanggung jawab. Suami saya ini memang sengaja mau sakiti hati saya. Kalau tuduhan-tuduhannya seperti itu, pasti menurut saya si istri itu gak bakal bisa mengampuni suaminya. Nah, inilah yang tadi di awal disebut sebagai suatu perjuangan. Ya, otomatis suami dan istri berjuang ya. Si suami berjuang supaya tidak jatuh lagi ke dalam kelemahan, tapi istri juga berjuang. Melihat dari sudut pandang lain. Jangan melihat bahwa suami saya tidak setia, suami saya gila seks, suami saya mata keranjang, dan seterusnya. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang lain. Bukan semata-mata dosa, tapi mungkin ini suatu kelemahan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia punya kekuatan dan punya kelemahan. Dan mungkin si suaminya ini kelemahannya adalah yang tadi saya ceritakan. Nah, perjuangan itulah yang dimaksud di sini. Suami berjuang, istri juga berjuang. Perjuangan itulah yang menjadi pelajaran untuk istri untuk bisa berbelas kasih. Untuk orang lain, ya terutama untuk suaminya. Kalau kita ingat apa yang Yesus katakan di atas salib, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Coba kita juga belajar pakai firman itu. Bapak, ampunilah suami saya. Karena kelemahannya lah membuat dia melakukan hal tersebut. Dalam tanda kutip, tidak disengaja ya, dalam tanda kutip. Jadi si istri dituntut untuk belajar, berjuang untuk meminta belas kasih Tuhan, meminta rahmat Tuhan, meminta kemurahan hati Tuhan, meminta rahmat pengampunan dari Tuhan untuk bisa mengerti, memaklumi, mengampuni suaminya. Memaklumi kelemahannya. Ini faktanya ya. Dan mencari solusi bersama untuk bagaimana menyelamatkan keluarganya. Bagaimana menyelamatkan suaminya. Karena di awal kita dikatakan istri itu sebagai pendamping suami. Minta rahmat Tuhan untuk bisa berbelas kasih. Kalau kita berhadapan dengan manusia yang baik, kita nggak usah berbelas kasih padanya. Biasanya kalau dia baik ya kita baik juga. Tapi justru karena dia nggak baik, maka kita butuh belas kasih untuk bisa mengasihi dia. Ada satu cerita ya, seorang anak mau dihukum mati karena ya melakukan banyak kejahatan ya. Kemudian ibunya mohon kepada pengadilan untuk berbelas kasih. Dan hakim bilang, mana mungkin saya mengasihi atau mengampuni anak kamu. Anak kamu itu jahat, anak kamu itu harus dihukum. Terus si ibu ini bilang, betul Pak, justru karena dia tidak berhak dikasihi, maka saya mohon belas kasih. Jadi inilah yang kita mau belajar. Bukan karena dia baik terus kita mengasihi, itu udah pasti. Tapi justru karena dia tidak baik, kita sebagai orang beriman, kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni dia, untuk berbelas kasih. Jadi bukan saya dapat apel saya bayar, saya nggak dapat apa-apa, tapi saya harus memberi sesuatu yang dia nggak layak, tapi saya harus memberi belas kasih tersebut. Karena tujuan hidup kita yang tertinggi sebagai manusia adalah mengampuni.
Di tengah luka batin yang terjadi, pasti ya si istri luka batin ya dengan sifat suaminya seperti itu. Pasti sulit untuk bisa mengampuni, pasti sulit untuk bisa berbelas kasih pada suaminya. Tapi inilah kesempatan yang Tuhan kasih, kita masih hidup, untuk menggali rahmat belas kasih dari sumbernya, dari Tuhan. Karena belas kasih adalah karunia dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kita minta belas kasih dari Tuhan dan belas kasih itu adalah karunia dari Allah. Kita mau jadi pelaku firman. Seperti yang dikatakan di Lukas. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Menjadi satu pembelajaran buat kita. Kalau kita berhadapan dengan orang yang baik dengan kita nggak bisa melakukan pekerjaan atau perbuatan murah hati, nggak bisa berbelas kasih. Tapi dengan situasi yang ada, orang itu nggak layak dikasihi, orang itu nggak layak diampuni. Tapi karena belas kasih dari Tuhan yang saya terima, yang saya punya, maka melalui rahmat ilahi dari Tuhan ini, saya mau memberi belas kasih. Kita belajar supaya kerajaan Allah yang penuh belas kasih, penuh damai sukacita tercipta. Mulai dari rumah kita masing-masing, makin meluas sampai ke seluruh dunia. Terima kasih. Salam kerahiman.